Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Tono Rahmat. Dan pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan skala diatonis. Skala itu tangga nada ya, lazimnya di masyarakat disebut tangga nada, tapi saya kadang-kadang sering menyebutnya sebagai skala tangga nada. Serapan dari bahasa Inggris scale, itu kalau di Indonesia kan skala gitu ya. Jadi pembentukan skala diatonis. Dan pembentukan skala diatonis ini saya jelaskan pada video ini, namun untuk memperkaya atau memperjelas video yang sekarang ini, barangkali bisa menyaksikan dulu atau menyimak dulu video tentang pembentukan overtone ya, pembentukan overtone atau yang berhubungan dengan overtone pada video lalu gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan pembentukan skala diatonis dari dasar pemahaman tentang overtone ya di video lalu. Nah, diatonis kalau di dalam arti ya penjelasannya, dia itu dua ya, dua dia, seperti diafragma, diagonal, dialek gitu ya. Itu dia itu sebetulnya maknanya dua. Tonis itu adalah nada-nada karena ada S, ditambahkan S ya, diatonis. Jadi tonis itu adalah nada-nada. Jadi dia itu adalah dua, tonis adalah nada-nada. Jadi nada-nada yang memiliki ya dua jarak. Urutan nada-nada atau tangga nada yang memiliki unsur dua jarak, yaitu jarak penuh atau jarak satu dan jarak setengah. Jadi kalau kita memahami diatonis, skala diatonis bukan nada-nada yang memiliki 7 nada, tapi urutan nada-nada yang memiliki jarak satu atau jarak penuh dan jarak setengah. Karena dia itu merujuk pada jarak satu dan jarak setengah. Ini di beberapa buku seringkali maknanya berbeda ya, dianggap diatonis itu adalah urutan nada-nada yang memiliki 7 nada, padahal bukan demikian gitu ya. Jadi diatonis adalah skala yang memiliki unsur jarak satu dan setengah. Yang dimaksud jarak satu yang mana? Misalnya dari C ke D ya, atau dari D ke E. Nah, kalau yang dari E ke F itu jaraknya setengah. Ya, jaraknya setengah. Bisa dilihat pada papan piano yang ada di gambar ya. Kalau C ke D itu biasanya diselingi oleh papan hitam. D ke E diselingi oleh papan hitam. Sementara E ke F pada papan piano itu tidak ada selingan papan hitamnya. Karena papan hitam itu menunjukkan dari C misalnya ke D, itu menunjukkan papan hitam yang ada di tengah di antara C dengan D itu menunjukkan kenaikan setengah. Ya, kenaikan setengah atau penurunan setengah yang ada di papan hitam. Jadi C ke D itu ada cis, bisa dikatakan cis atau bisa dikatakan dash. Jadi C ke cis itu jarak setengah, cis ke D jarak setengah, atau D ke dash ya, di papan hitamnya dash itu, maka D ke dash adalah jarak setengah, turun ya, turun setengah. Kemudian dash ke C jarak setengah atau turun setengah. Jadi kalau C ke D berarti jarak satu, karena C ke cis, cis D, jadi setengah ditambah setengah menjadi satu. Tapi perhatikan untuk papan piano yang bernada E dengan papan piano yang bernada F, tidak ada
nada hitam atau tuts hitamnya, maka E ke F itu adalah jarak setengah. Jadi kalau kita perhatikan papan putih semua yang berjumlah 7 itu ya, ada jarak 1 dan ada jarak setengah. Nah, kadangkala persepsinya menjadi berubah ketika melihat papan putih yang jumlahnya 7. Untuk pernyataannya menjadi urutan nada-nada yang memiliki 7 nada, itulah diatonis. Ini satu pernyataan yang keliru ya. Tidak tepat. Karena yang lebih tepat adalah dia itu setengah, tonis itu jarak nada-nada yang ada di dalam urutannya. Jadi dia itu 2 artinya jarak 1 dan jarak setengah, gitu ya. Nah, inilah pemahaman kita tentang diatonis. Jadi untuk memahami pemahaman tentang satu istilah di dalam musik seperti diatonis ini, kita harus pahami dulu maknanya, gitu ya. Makna, oh dia dan tonis gitu. Ya, kalau 7 sebetulnya bukan dia tapi septa tonis ya, tapi ini hanya jarak 2, jarak 1 dan jarak setengah, maka disebut dia gitu ya. Kemudian diatonis itu memiliki 2 jenis, ada yang mayor, ada yang minor. Bagaimana kita bisa memahami itu mayor dan itu minor? Kita telusuri dulu dari sejarahnya. Ya. Sejarahnya sebetulnya urutan C, D, E, F, G, A, B, kemudian kembali ke C, itu terdiri dari 2 tetrakord. Tulisannya TE, TRACORD. Terdiri dari 2 tetrakord. Ya, tetrakord yang pertama kalau dari C berarti C, D, E, F. Tetrakord yang kedua adalah G, A, B, C. Ya, C, D, E, F dan G, A, B, C. Nah, tetrakord itu apa? Artinya tetra itu adalah 4. Ya, merujuk pada bilangan 4. Chord itu merujuk pada makna dawai. Ya, chord itu dawai. Beda ya dengan CHORD. CHORD di dalam bahasa asing kalau di Indonesia kan akor. Tapi ini CORD artinya dawai. Nah, pada masa lalu orang mengenal yang namanya satu alat musik yang disebut sebagai lira. Ya, lira. Lira itu pada masa lalu hanya memiliki 4 dawai. 4 dawai. Urutannya adalah C, D, E, F atau G, A, B, C. Ya. Nah, tetra itu maksudnya merujuk pada alat musik ini yang memiliki 4. Chordnya adalah dawai. Jadi merujuk dari alat musik lira, maka tetrakord ini maknanya adalah urutan nada-nada yang terdapat pada 4 dawai, yaitu C, D, E, F atau G, A, B, C. Ya. Ini perumpamaan saya kalau menggunakan C. Ya, C atau perumpamaan saya dengan menggunakan G sebagai nada awalnya. Nah, kemudian C, D, E, F dan G, A, B, C itu berarti pemahaman kita adanya 2 lira. Ya, 2 alat musik lira. Ketika digabungkan, dimainkan 2 alat musik lira ini dari dawai yang paling awal dan sampai dawai yang paling tinggi, maka terbentuklah
satu urutan C, D, E, F, G, A, B, C. Itulah yang disebut sebagai urutan nada-nada diatonis. Ya. Nah, diatonis sendiri sebetulnya di lira pertama yang C, D, E, F itu sudah ada, yaitu jarak 1 C ke D, D ke E itu jarak 1 semua, kemudian E ke F adalah jarak setengah. Ya, kalau di gitar misalnya lira pertama itu dari C, D, E, F. Ya, C ke D 1, D ke E 1, dan E ke F setengah. Ya, prinsip diatonisnya ada di dalam lira yang pertama dengan susunan tetrakord tadi. Kemudian lira yang kedua dengan susunan tetrakord yang dimulai dari G, G, A, B, C. Juga memiliki unsur jarak penuh 1 dan jarak setengah, misalnya G ke A, A ke B 1, B ke C setengah, gitu ya. Atau kalau kita boleh rumuskan, lira pertama dengan tetrakord itu memiliki jarak 1, 1,5 C, D, E, F. Lira yang kedua memiliki nada G, A, B, C dengan urutan jarak G, A1, A, B1, B, C setengah. Sama saja, 1, 1,5. Yang lira pertama juga 1, 1,5. Gitu ya. Nah, ketika dipasangkan antara lira 1 dengan lira 2, maka menjadi C, D, E, F, G, A, B, C. Bagaimana cara kita memahami bahwa urutan mayor misalnya tangga nada itu menjadi 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kalau kita hilangkan 1 yang ada di urutan keempat dari urutan 1, 1,5, 1, 1, 1,5, jadi urutan keempatnya adalah jarak 1, itu dihilangkan, maka sebetulnya sama 1, 1,5, 1, 1,5. 1, 1,5 untuk dawai lira yang pertama C, D, E, F, dan 1, 1,5 yang berikutnya adalah G, A, B, C. Nah, kemudian F dan G itu disepakati menjadi jarak 1. Ya, dikonvensikan, disepakati. Akhirnya urutan nada-nadanya adalah C, D, E, F sebagai 1, 1,5, kemudian F, G 1, G, A, B, C 1, 1,5. Ya. Nah, sebetulnya kesepakatan ini sangat berhubungan dengan fenomena overtone. Ya. C ke F itu kalau dibuat pembalikan adalah F ke C, jarak queen. Ya kan? F, G, A, B, C. Tapi dibalik sama lira itu menjadi C, D, E, F. Ya, itu jarak queen. Maka queen itu ada pada jarak dari C ke F di lira pertama, ada pada nada pertama dan nada terakhirnya. Dawai pertama dengan dawai terakhirnya. Begitu juga lira yang kedua. G, A, B, C kalau dibalik adalah C ke G itu sebagai queen. Ya, G, A, B, C kalau dibalik sebagai C ke G itu adalah queen. Ya. Nah, kemudian ketika dipasangkan lira 1 dan lira 2, lira 1 yang C, D, E, F dan lira 2 yang G, A, B, C, itu ketika dipasangkan cocok. C di nada
dawai pertama lira 1 C ke dawai pertama lira 2 C ke G. Berpasangan queen. Ya. C dengan G. C di lira 1, G di lira 2. Sama-sama di dawai pertama. Maka relasinya adalah queen. Kemudian dawai keduanya di lira 1 adalah D. Di lira 2 adalah A. Maka relasinya adalah queen. Ya. Kemudian E di lira 1 dawai 3 dan B di lira 2 dawai 3 juga berelasi queen. Dan yang terakhir F di lira 1 pada dawai 4 dan C di lira 2 pada dawai 4. F ke C adalah queen. Kesimpulannya bahwa dua lira yang dibuat pada zaman lalu itu sebetulnya juga mempertimbangkan relasi queen. Ingat, di mana kita bisa memahami relasi queen? Tentunya ada di teori tentang overtone. Ya, overtone. Maka kemudian dikenal adanya diatonis mayor. Karena satu prinsip diatonis mayornya ada di relasi 1,1/2. Ya, di relasi 1,1/2 itu adalah prinsip diatonis mayor. Ya, sementara diatonis minor itu tidak memiliki prinsip 1,1/2, tapi memiliki prinsip 1,5/1. Dan itu ditemukan pada lira-lira yang lain. Misalnya ada pasangan dua lira, lira pertama dimulai dari D, berarti D, E, F, G, karena 4 dawai satu lira itu. Lira yang kedua adalah A, B, C, D. Maka ketika dibuat, satu prinsip urutan jaraknya adalah D, E, F, G adalah 1,5/1, A, B, C, D 1,5/1. Nah, prinsip 1,5/1 inilah yang kemudian membentuk satu skala diatonis minor. Di situ bedanya. Kalau di mayor itu prinsipnya dari 1,1/2. Sementara minor itu prinsipnya dari 1,5/1. Ya, ini adalah satu pemahaman kita tentang diatonis, di mana ada kehadiran jarak 1 dan jarak setengah, sekaligus memahami mayor dan minornya. Kalau mayor ada 1,1/2, itu tidak bisa dirubah ya. Minornya adalah 1,5/1. Bagaimana kita paham ini? Ya dari lira tadi dan dari pemahaman kita tentang tetrachord, serta yang paling dasar adalah pemahaman kita tentang overtone seriesnya yang memiliki satu rasio ya di dalam tumpukan nada-nada itu adalah queen-nya, gitu ya, queen-nya atau queen murninya. Begitu untuk video kali ini, dan jangan lupa sambil menyimak videonya juga bisa menyimak gambar-gambar yang ada di video ini. Terima kasih, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Salam.